Shalom, selamat sore adik-adik semua. Selamat berkumpul kembali dalam acara komunitas Yebija. Sebelum Papi Robi masuk dalam ibadah, Papi Robi ingin bersapa semua buat adik-adik semua yang ada di rumah. Papi Robi kangen banget ya, dan Papi Robi percaya tapi ada saat ini sebagaimana ada semua karena kasih dan anugerah Tuhan. Demikian juga dengan hidup adik-adik semua, selama Papi Robi tidak bertemu dengan adik-adik semua dalam acara ibadah online, kangen banget rasanya. Dan Papi Robi percaya saatnya hari ini kita berkumpul kembali untuk kita menaikkan pujian penyembahan kepada Tuhan, untuk kita beribadah kepada Tuhan. Walaupun ibadah kita melalui online, tapi kita percaya kuasa dan hadirat Tuhan ada dalam kehidupan kita semua. Mari adik-adik siapkan hati kita untuk kita memuji memuliakan nama Tuhan, untuk kita berdoa kepada Tuhan, untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Yuk siapkan hati kita adik-adik untuk kita memulai ibadah online pada sore hari ini. Kita mau berdoa terlebih dahulu kepada Tuhan ya. Yuk mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu, atas penyertaan-Mu di dalam hidup kami. Kalau hari ini kami ada sebagaimana kami ada, semua karena kasih dan anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, biar Engkau pimpin ibadah sore hari ini Tuhan, ibadah komunitas Yebija Tuhan, dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Kami yakin dan percaya Engkau turut hadir dan turut memberkati ibadah kami pada sore hari ini Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, adik-adik semua, mari kita saatnya untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Kita percaya bahwa kita akan memuji menyembah Tuhan dengan penuh sukacita di hadapan Tuhan. Katakan, Yesus cinta semua anak. Haleluya, amin. Yesus cinta semua anak di dunia. Kuning, putih, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Yesus cinta semua anak di dunia. Kuning, putih, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Haleluya. Kita percaya di dalam Tuhan tidak ada perbedaan. Tuhan mencintai kita semua. Yesus cinta semua anak di dunia. Kuning, putih, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Yesus cinta semua anak di dunia. Kuning, putih, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Kuning, putih, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Haleluya. Kita percaya Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Tidak ada perbedaan, tidak ada kuning, tidak ada putih maupun yang hitam. Semua di mata Tuhan sama. Semua kita mau siapkan hati kita untuk memuji memuliakan nama Tuhan ya. Dengan segenap hati kita. Tuhan tidak memandang suku, bangsa, dan agama. Tuhan tidak membeda-bedakan. Semua Tuhan cinta ya. Oke, mari kita angkat pujian ini dengan versi dangdut. Amin. Hitam atau putih, kulit hitam, kulit putih. Hitam atau putih, rambut lurus, rambut keriting, semuanya disayang Tuhan. Hitam atau putih, kulit hitam, kulit putih. Hitam atau putih, mata bulat, mata sipit, semuanya disayang Tuhan. Tuhan Yesus
mengasihimu. Tuhan Yesus mencintaimu tanpa memandang suku bangsa. Semua berharga di mata Tuhan. Tuhan Yesus mengasihimu. Tuhan Yesus mencintaimu tanpa memandang suku bangsa. Semua berharga di mata Tuhan. Di mata Tuhan. Amin. Haleluya. Kita percaya Tuhan mengasihi kita semua. Tuhan mencintai kita semua tanpa ada perbedaan, tanpa memandang apapun itu. Haleluya. Angkat pujiannya kembali. Hitam atau putih, kulit hitam, kulit putih. Hitam atau putih, mata bulat, mata sipit, semuanya disayang Tuhan. Tuhan Yesus mengasihimu. Tuhan Yesus mencintaimu tanpa memandang suku bangsa. Semua berharga di mata Tuhan. Tuhan Yesus mengasihimu. Tuhan Yesus mencintaimu tanpa memandang suku bangsa. Semua berharga di mata Tuhan. Di mata Tuhan. Di mata Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Amin. Adik-adik semua, kita mau siapkan hati kita untuk kami mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita mau angkat pujian ini, penyembahan kita di hadapan Tuhan. Katakan, Bapakku datang, ku nyanyi haleluya. Angkat hatimu dengan segenap hatimu, angkat pujian ini di hadapan Tuhan. Biarkan Roh Kudus turut bekerja dalam hidup kita semua. Bapakku datang, menyembahmu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya.
Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku, oh haleluya. Amin Tuhan. Katakan Bapakku datang. Yesus, terima kasih Tuhan. Oh haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku, haleluya. Oh Yesus. Amin. Nah, adik-adik semua, tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kalau pada sore hari yang indah Tuhan, kami bersyukur, kami sudah memuji, memuliakan nama-Mu. Dan tiba saatnya Tuhan, kami hendak mendengarkan firman-Mu. Biarlah kiranya Engkau pimpin kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya Tuhan. Kau beri kami hikmat, pengertian yang benar tentang firman-Mu, dan ajar kami untuk melakukan apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan dalam hidup kami. Tuhan, terima kasih. Biarlah Engkau urapi kami hamba-Mu dengan urapan Roh Kudus-Mu Tuhan. Dan nyatakanlah kuasa kasih-Mu atas kami semua, anak-anak komunitas Yedija yang mendengar saat ini di rumah Tuhan. Kami percaya Engkau berkati kami semua Tuhan dengan berkat kasih karunia-Mu Tuhan. Dan kami percaya, kami mau siapkan hati dan pikiran kami untuk kami menerima kebenaran firman-Mu. Ajar kami Tuhan untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, sehingga kami diberkati untuk menjadi berkat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Nah, adik-adik semua, kita mau siapkan hati ya. Nah, kita mau mendengarkan firman Tuhan, tetapi sebelum kita melihat tayangan firman Tuhan pada sore hari ini, Papi Robi ingin menjelaskan sebentar mengenai bagaimana peraturan orang yang mengalami sakit kusta. Nah, pada zaman Musa dan Harun, itu kalau orang yang mengalami kusta, dia harus dibawa kepada imam untuk menunjukkan bahwa orang ini mengalami kusta atau tidak. Dan jikalau orang itu mengalami kusta, maka orang yang mengalami kusta itu harus diasingkan, bahkan mungkin dianggap najis ya. Oleh karena itu peraturan ini yang membuat atau yang membedakan orang yang sakit kusta ataupun yang tidak, itu nampak jelas. Mereka itu yang sakit kusta pastinya diasingkan. Dia tidak boleh berbaur, dia tidak boleh berkumpul dengan orang-orang yang sehat, karena itu akan menularkan penyakit kustanya terhadap orang-orang yang lain ya. Jadi inilah yang membuat orang kusta ini dibedakan ya.
Bahkan setiap orang kusta ini ketika dia melewati kerumunan banyak orang, ya, dia akan mengatakan dirinya najis, najis, najis. Nah, itulah sehingga dia merasa bahwa dirinya itu tidak berharga, dirinya itu tidak layak, sehingga orang-orang menjauh, ya, bahkan dianggap hina. Nah, tetapi kalau kita melihat bahwa Yesus, ya, dia sang juru selamat kita, dia raja di atas segala raja, dia tabib di atas segala tabib, dia dokter di atas segala dokter. Tuhan tidak pernah membeda-bedakan. Bukti dari kasih Tuhan bahwa Yesus mengasihi setiap orang tanpa memandang fisik orang itu, ya. Yuk, mari untuk lebih jelasnya kita mau melihat bagaimana tayangan ini, video tentang orang yang mengalami kusta. Nah, tetapi orang yang mengalami kusta ini, jikalau dia mengalami kesembuhan, maka dia juga harus datang kembali kepada imam untuk menunjukkan atau memeriksakan diri bahwa dia itu sudah tahir atau dia sudah sembuh. Nah, baru boleh orang yang mengalami kesembuhan ini berkumpul kembali atau berbaur kembali karena dia sudah dinyatakan sembuh, ya. Nah, demikianlah penjelasan peraturan mengenai orang yang mengalami penyakit kusta pada zaman Nabi Musa dan Harun, ya. Jadi supaya adik-adik mengerti, loh kenapa sih kok orang kusta diasingkan? Nah, ini karena udah suatu peraturan yang dibuat bahwa orang yang mengalami kusta itu pastinya akan diasingkan, ya. Bahkan sampai orang kusta itu sampai mati pun dia tetap diasingkan, ya. Oke, mari adik-adik semua kita mau dengarkan, bahkan kita mau melihat tayangan video mengenai orang kusta, ya. Puji Tuhan. 10 orang kusta. Sumber dari Alkitab Perjanjian Baru, Kitab Lukas pasal 17 ayat 11 sampai 19. Suatu hari, Tuhan Yesus dan murid-muridnya berjalan melewati perbatasan Samaria dan Galilea. Tiba-tiba, datanglah 10 orang kusta berdiri agak jauh memanggil Tuhan Yesus. Sepuluh orang kusta itu ingin disembuhkan lalu berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Tuhan Yesus memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Zaman dulu, hanya para imam yang bisa menentukan apakah orang kusta itu sembuh atau belum. 10 orang kusta itu percaya kepada Tuhan Yesus dan akan melakukan perintah Tuhan Yesus. Lalu 10 orang kusta itu cepat-cepat pergi berlari menuju ke Bait Allah. Tiba-tiba, di tengah perjalanan, penyakit kusta di tubuh mereka semua menjadi hilang. Kulit mereka yang rusak karena kusta, sekarang menjadi sehat kembali. Dan 9 orang yang sudah sembuh itu kemudian pergi, tetapi hanya 1 orang yang ingat kepada Tuhan Yesus. Seorang itu pergi kembali kepada Tuhan Yesus sambil memuji Tuhan dengan suara nyaring. Orang Samaria itu tersungkur di depan kaki Tuhan Yesus dan mengucap syukur.
Kemudian Tuhan Yesus bertanya, "Di manakah yang ke-9 orang itu?" Tuhan Yesus berkata, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Ayat hafalan. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Kitab 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18. Nah, adik-adik, setelah tadi kita menyaksikan video mengenai 10 orang kusta yang disembuhkan Tuhan, kita mau mengambil pelajaran yang kita lihat tadi dari cerita firman Tuhan tadi, ya. Cerita firman Tuhan tadi diambil dari Lukas pasal 17 ayat 11 sampai ayat yang ke-19. Nah, kita percaya kalau pada sore hari yang indah kita diajarkan oleh Tuhan untuk kita tidak boleh membeda-bedakan sesama kita, ya. Kalau kita melihat tayangan tadi, jelas banget bahwa 10 orang kusta ini diasingkan. Bahkan dia hidup dibedakan dengan orang-orang yang normal. Karena menurut aturannya bahwa orang-orang kusta itu dianggap najis. Sehingga mereka tidak boleh berkumpul, berbaur dengan sesama kita yang sehat. Oleh karena itu kita tidak boleh membeda-bedakan mereka. Toh kita percaya bahwa kita di hadapan Tuhan semua sama. Semua adalah ciptaan Tuhan. Jadi kita tidak boleh membeda-bedakan apapun keadaan kita. Terlebih mereka yang mengalami sakit kusta. Ya, memang aturannya yang membuat mereka itu diasingkan. Sehingga mereka seolah-olah dianggap najis, dianggap kotor, bahkan dianggap hina. Tetapi Tuhan tidak memandang orang kusta itu hina ataupun najis. Tetapi Tuhan melihat, tergerak hatinya oleh karena belas kasihannya. Sehingga ketika Yesus melihat yang 10 orang kusta itu, Tuhan berkata, "Pergilah kepada imam, tunjukkanlah kepadanya bahwa kamu sembuh." Dan apa yang terjadi? Ketika 10 orang kusta ini mengikuti apa yang menjadi perintah Tuhan, maka ketika dia pergi meninggalkan Tuhan Yesus, dalam perjalanan mereka, seketika itu juga mereka sembuh. Nah, artinya apa? Tuhan tidak membedakan orang kusta ini dengan orang yang sehat. Tuhan sama, ya. Tuhan menganggap mereka sama, adalah milik ciptaan Tuhan, ya. Kita juga sama, kita adalah milik ciptaan Tuhan. Oleh karena itu kita mau bergaul, berteman dengan siapa saja, ya. Oleh karena itu adik-adik semua, jangan kita memandang fisik seseorang, jangan kita melihat rupa orang, ya. Jangan, tetapi kita mau bergaul bersama siapa saja, ya. Kita percaya pada malam hari ini kita diajarkan untuk memiliki kasih, ya. Sama seperti Yesus, Tuhan tidak pernah memilih-milih orang. Di hadapan Tuhan semuanya adalah sama. Mereka adalah ciptaan Tuhan. Oleh karena itu Tuhan mengasihi orang kusta ini. Dan kita melihat ke-10 orang kusta ini ketika dia mengalami kesembuhan, dia mengalami mujizat Tuhan, ya. Mereka lari meninggalkan Tuhan dan memberikan memberitahu kepada imam bahwa dirinya sudah sembuh. Tapi apa yang terjadi? Ada satu orang, ya, yang mengalami kesembuhan ini, dia teringat akan Tuhan Yesus dan dia kembali kepada Tuhan, dia bersyukur dan dia mengucap syukur kepada Tuhan atas kesembuhan yang dia alami, ya. Kita juga bersyukur kepada Tuhan kalau hari-hari ini kita boleh diberikan kesehatan yang sempurna dari Tuhan. Kalau hari-hari ini kita boleh ada saat ini, boleh menikmati hadirat Tuhan,
kita boleh merasakan kebaikan Tuhan, semua karena kasih dan anugerah Tuhan. Ya, kita belajar untuk selalu bersyukur dengan apapun keadaan kita saat ini. Bersyukur kepada Tuhan, sebab itulah yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Nah, adik-adik, mulai saat ini kita belajar. Jangan membedakan fisik seseorang dengan yang lain. Ya, kita mau berteman dengan siapa saja, mari kita berteman. Dan kita bersyukur, jangan kita memandang fisik seseorang. Entah itu orang itu berkekurangan, ataupun dia mengalami sakit penyakit apapun, jangan kita mengucilkan dia, tetapi kita belajar untuk mendoakan, untuk kita mensupport dia, ya, supaya kita juga merasakan kasih Tuhan dan orang itu juga mengalami kasih Tuhan, ya. Dan kita belajar malam hari, sore hari yang indah ini, kita percaya bahwa Tuhan baik untuk siapa saja, untuk setiap orang yang mau datang kepada Tuhan. Nah, kalau kita melihat aturan yang ada dalam lingkungan 10 orang kusta ini yang membuat dia tidak bisa datang kepada Tuhan, ya. Tetapi kita percaya bahwa di dalam Tuhan Yesus tidak ada batas, tidak ada ruangan yang memisahkan jarak antara kita dengan Tuhan. Tidak ada jarak yang memisahkan antara orang kusta ini dengan Tuhan. Tetapi Tuhan datang, mendekat, dan memberikan mujizatnya. Dan puji Tuhan, 10 orang kusta disembuhkan oleh karena belas kasihan. Mari kita juga memiliki rasa belas kasihan di dalam kehidupan kita, di dalam keseharian kita. Ya, kita mau mencerminkan kasih Tuhan di dalam hidup kita. Adik-adik mau? Oke, puji Tuhan. Nah, mulai saat ini ya, adik-adik, kita mau bergaul dengan siapa saja. Ya, jangan memandang siapa orang itu, jangan melihat fisik orang itu seperti apa, penampilannya seperti apa, tetapi kita mau bergaul dengan siapa saja, ya. Dan kita juga mau menjadi berkat bagi banyak orang. Nah, adik-adik, firman Tuhan pada sore hari ini cukup sampai di sini, dan Papi Robi percaya adik-adik mau menjadi pelaku-pelaku firman, bukan hanya sebagai pendengar, ya, tetapi kita juga mau menjadi pelaku firman supaya kita diberkati dimanapun kita berada. Puji Tuhan, mari kita mau berdoa untuk firman Tuhan yang sudah kita terima pada sore hari ini yang indah. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu yang kami terima pada sore hari yang indah ini Tuhan. Kami yakin dan percaya, oleh karena kasih dan anugerah Tuhan saja kami boleh ada saat ini. Sebagaimana kami ada, semua karena kasih dan anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah firman-Mu tertanam dalam hati kami, dan kami mau menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan, sehingga kami menjadi berkat-Mu dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, dan kami menyerahkan tubuh, jiwa, dan roh kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami yakin dan percaya berkat-Mu tercurah atas kami semua. Berkati anak-anak komunitas Hidija pada sore hari ini Tuhan, dimanapun mereka berada. Kami yakin dan percaya, kiranya berkat kasih karunia Tuhan, damai sejahtera-Mu Tuhan mengalir melimpah atas setiap kehidupan anak-anak komunitas Hidija saat ini, sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, jangan lupa ya, ayat hafalannya ada di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18 ya. Papi Robi bacain ya. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18. Demikian firman Tuhan. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Puji Tuhan, jangan lupa ya, dihafalkan dan lakukan itu dalam hidup adik-adik semua. Puji Tuhan, Tuhan memberkati semua ya. Bye-bye. Tuhan berkati.